Hei, aku sudah lama menyukaimu. Tolong jadilah pacarku. Aku sudah punya pacar, jangan ganggu aku lagi. Betul, Meng Xiaobao. Tidak bisakah kamu melihat diri sendiri? Kodok menginginkan angsa. Betul, menyedihkan ya. Lihat dirimu di cermin. Dasar badut. Ini konyol. Sepertinya aku diracuni. Tolong bantu aku. Tampan, minum bareng aku. Cuma 1 gelas. Robekan parah dan kemerahan. Oleskan obat sesuai resep. Ingat ini, jangan berhubungan seks selama sebulan. Baik. Nona, kamu harus lebih bisa mengendalikan diri. Di usiamu, kamu harus lebih menjaga diri. Terima kasih, dokter. Pasien berangutnya. Lihat, saya lihat dia sangat muda, masih seperti pelajar. Dia sama sekali tidak punya harga diri. Masih muda tapi sudah tidak tahu malu. Mereka berdua sama-sama bersalah. Anak muda sekarang mau melakukan apa saja untuk uang. Ini semua salahmu, brengsek. Situasi yang parah banget. Di reuni alumni, nggak cuma nembakku gagal. Aku malah tidur sama orang asing. Ikut aku. Kamu ngapain? Mau merampok aku di siang bolong? Tolong, ada yang mau nyerang aku. Nggak ada keadilan lagi, ya. Dia ini terbuat dari apa sih? Ganteng banget. Tapi dia agak lebih tua dari yang aku kira. Aku Huo Qingzhou. Kita bertemu lagi. Hah? Kamu siapa? Huo Qingzhou? Aku nggak ingat kenal pria ganteng kayak gitu. Mas, kamu yakin nggak salah orang? Mungkin kamu salah orang. Tanda lahir berbentuk hati di bokongmu sulit dilupakan. Kamu agak muda, tapi nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Apa yang nggak kamu keberatan? Aku masih pelajar. Nggak masalah. Kita bisa urus surat nikah dulu. Aku salah satu anggota Dewan Kehormatan sekolahmu. Mau lulus atau lanjut studi, aku jamin semuanya lancar. Aku bisa capai ini semua dengan usahaku sendiri. Kenapa aku harus nikah sama kamu? Kalau kamu setuju nikah sama aku, kamu bisa kasih syarat apa aja. Apa aja. Oke, kalau gitu, buat jadi. 10 juta. Aku nggak mau nikah kalau kurang. Coba atasi ini, Om. Deal, nggak masalah. Aku tambahin 1 nol lagi. Ambil kartu tambahanku. Semuanya buat kamu. Aku cuma bercanda. Kenapa kamu anggap serius? Sebenarnya, aku udah punya orang yang aku suka. Nggak apa-apa, kita bisa jalan bareng dulu. Kalau aku nggak bisa ubah perasaanmu, aku akan mundur sendiri. Ya ampun, dia tipe CEO yang sok berkuasa. Apa aku sekarang jadi tokoh utama novel romantis? Nggak mungkin, ini terlalu mendadak. Ya, aku rasa aku butuh waktu buat pertimbangkan ini. Anggap aja malam itu nggak pernah terjadi ya. Aku pergi dulu. Dadah. Ayah, jangan tekan dia. Aku udah nikah. Aku akan bawa dia ketemu kamu sebentar lagi. Dasar kurang ajar. Beraninya kau keluar semalaman. Cepat ngomong, tadi malam dugem di mana? Dia mana punya uang sebanyak itu? Pasti lagi main-main sama lelaki sembarangan ya. Sama seperti ibumu yang tak berguna dengan trik merayu lelakinya. Coba ulangi, berani kau. Kamu, Gue bungkam mulut lo buat selamanya. Lepas, lepas. Lepaskan sekarang. Sudah tua masih berkelahi. Kalian berdua, Mundur. Xiaobao, dia hanya khawatir padamu. Mungkin kata-katanya keras, tapi jangan dipikirkan. Sekarang kita harus bagaimana? Debt collector datang lagi, minggu lalu minta bayaran. Kamu tahu kondisinya. Tabungan kita sudah habis untuk biaya pengobatan ibumu.
Sekarang giliranmu untuk berkontribusi. Pak Wang dari pabrik kita, mitra bisnis itu, pernah ketemu sebelumnya. Dia tawarkan 2 juta. Kalau kau jadi selingkuhannya, untuk melunasi utang kita. Pikirkanlah, dengan 2 juta itu operasi dan pengobatan ibumu bisa tertutupi. Benarkah kedengarannya sempurna? Situasi yang saling menguntungkan. Ayah. Apa ayah tahu soal ini? Kalau gitu kenapa ayah tidak biarkan dia pergi? Dasar perempuan tak tahu terima kasih. Jangan cari gara-gara. Waktu ayahmu membawamu ke sini untuk tinggal bersamaku, dia tak punya uang sepeser pun dan tenggelam dalam utang. Kau sudah mati sekarang kalau bukan aku yang memberimu makan selama ini. Nyawamu adalah hutangmu padaku. Begini saja tawaran terakhir. Antara bayar kembali setiap sen yang kukeluarkan untukmu, atau patuhi aku dan jadilah selingkuhan Pak Wang. Jujur saja kau mau uang. Jangan berbelit-belit, sebut harganya. 5 juta. Gagal bayar dan kau akan jadi milik Pak Wang saat dia datang menagih. Kalau kau coba kabur, kupatahkan kakimu. Itu keterlaluan. Hanya 5 juta, 1 telepon, dan uangnya akan kau dapat. Omong kosong. Tunggu saja lihat. Tunggu. Dia benar-benar menelepon. Tuan, tentang janji yang Tuan buat, apakah masih berlaku? Tentu saja. Saya butuh uang. Butuh berapa? Saya transfer sekarang. 5 juta, wah klaim yang cukup berani. Apa aku cuma menggertak? Nanti juga kamu lihat. Kamu, jangan banyak omong. Kalau kamu benar-benar dapat 5 juta, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Kamu sendiri yang bilang. Betul sekali. Jangan ingkar janji nanti. Kamu... Benar-benar 5 juta, serahkan. Wah, bisa dapat uang sebanyak ini dalam beberapa hari. Pasti dapat sugar daddy. Kamu disokong ya. Dasar penggila harta, dapat uang ini dari mana? Masih ada berapa? Beri semuanya padaku. Kamu serakah sekali. Cuma segitu semuanya. Ambil atau tidak, terserah. Serahkan, dengar tidak? Semuanya, sampai sen terakhir. Dasar anak durhaka. Kami membesarkanmu bertahun-tahun. Dan cuma segini yang kami dapat, ini cuma recehan. Siapa yang bersumpah akan menjilat sepatu kalau aku dapat uangnya? Kamu... Ayo mulai menjilat. Kalau kamu ingkar janji, aku bawa saja uang ini dan pergi. Berhenti. Demi uangnya, kita tahan dulu malu kita. Nanti masih banyak kesempatan untuk balas dendam. Sekarang, berlutut. Nah, Meng Xiaobao, kamu benar-benar mau menyuruhku melakukan ini? Ini memalukan sekali. Jilat sekarang. Kamu sendiri yang bertaruh. Lakukan. Ayah, lihat dia. Sekarang. Xiaobao, kakakmu malu. Biar dia jaga sedikit harga dirinya. Baiklah. Aku yang akan melakukannya untuknya. Cukup. Berdiri. Uangnya sudah dikembalikan. Mulai hari ini, aku selesai dengan kalian semua. Pengobatan ibuku akan ku-handle sendiri. Utang ayah sudah lunas. Tunggu, Mulai sekarang kita orang asing. Syukurlah sudah pergi. Xiaobao. Hei, biar aku antar kamu keluar. Bukankah kamu harusnya bersama istri dan anakmu? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Pertama, cari tempat tinggal. Lalu sembuhkan penyakit ibu. Aku sangat iri. Kapan aku bisa naik mobil mewah seperti ini? Tunggu sebentar. Mobil itu kelihatannya familiar. Nyonya, silakan masuk ke mobil. Apa-apaan? Aku tidak mungkin. Sama sekali tidak. Masuk. Oh. Senyumnya sangat menawan. Kenapa aku naik mobilnya? Ya, kita mau kemana? Kita pulang bersama. Pulang? Pulang kemana? Suami istri harus tinggal bersama. Tentu saja kita akan pulang ke rumah kita. Tapi ibuku baru saja dioperasi. Aku harus merawatnya di rumah sakit. Operasi ibumu berjalan lancar. Dia hanya perlu masa pemulihan yang tepat. Aku sudah menyiapkan jet pribadi untuk membawanya ke sanatorium.
Saat dia sudah pulih sepenuhnya, kita akan menjemputnya bersama. Ini berlebihan, pasti mahal. Kamu tidak perlu khawatir soal uang selama aku di sini. Ayo pulang. Lewat sini. Tuan, Nyonya. Lihat apa? Ikut aku. Ini terasa seperti kesepakatan yang bagus. Makin kulihat, makin tampan dia. Ayo. Ini kamar tidurku. Itu ruang kerjaku. Ini kamar tamu. Kalau begitu, aku tidur di kamar ini. Boleh kan? Mulai sekarang kamu adalah nyonya rumah ini. Pilih kamar mana saja yang kamu suka. Qingwan. Tenang, kamu di mana? Aku akan datang. Berani sekali kamu. Selingkuh tepat setelah kita menikah. Tadi kamu merayuku, sekarang kamu pergi ke orang lain. Qingwan, Qingzhou. ada apa? Qingzhou, kamu benar-benar akan menikah? Qingwan, kamu tahu situasiku. Keluarga Huo tidak akan mengizinkan kita bersama. Aku tidak mau ini. Aku tidak mau kamu menikah. Qingwan, tenanglah. Tidak, aku tidak bisa tenang. Qingzhou, pikiranmu hidup dengan wanita lain membuat hatiku sakit. Itu merobek hatiku. Maafkan aku, Qingwan. Aku sudah menikah. Dia adalah istriku, bercumbu atau bersentuhan. Itu wajar-wajar saja. Terima ini bajingan. Meng Xiaobao, mencoba membunuh suamimu sendiri? Kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini membela diri. Ini malam pengantin kita. Kalau kamu tidak mau mendatangiku, aku yang akan mendatangimu. Pembohong, kamu janji memberiku waktu untuk menyesuaikan diri. Aku tidak pernah menyangka kamu akan memperlihatkan warna aslimu secepat ini. Aku minta maaf atas tindakanku tadi. Aku bersumpah, aku tidak akan melangkahi batas sebelum kamu siap. Jangan maju selangkah pun. Aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, gaun malam ini cocok untukmu. Ya ampun, jantungku hampir copot. Aku harus bagaimana? Apa aku jatuh cinta pada orang lain? Aku harus bisa mengendalikan diriku. Selamat pagi, Ibu Huo. Halo,
Anggap saja rumah sendiri. Astaga, ini persis seperti di drama. Bagaimana ini bisa jadi kenyataanku? Dan ini terjadi padaku. Menjadi nyonya rumah rasanya luar biasa. Di mana si kakek itu? Maksudku, Bapak Huo. Di mana Bapak Huo? Ibu Huo, Bapak Huo sedang berpakaian. Silakan makan tanpa beliau. Jangan ditunggu. Lama sekali bersiap-siap. Makin tua pria makin percaya diri. Silakan ke sini, Ibu Huo. Ke sini. Ibu Huo, orang tua Bapak Huo sengaja datang untuk menemui Anda. Mereka akan segera tiba. Tunggu dulu. Anak Anda yang memohon untuk menikahiku. Kenapa rasanya seperti aku yang merayunya? Yang benar saja, aku warga negara yang taat hukum. Aku ayah Qingzhou. Nona, jawab aku. Kamu sudah dewasa belum? Tenang ayah, dia Meng Xiaobao 21 tahun. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Nona, pernikahan itu hal serius. Apakah keluargamu tahu? Bagaimana pendapat mereka? Hei, bagaimana aku harus menjawab? Katakan sesuatu. Bukan urusanmu, aku yang akan urus. Tidak ada yang bertanya padamu. Aku sedang bicara dengannya. Ayah, kamu bikin dia takut. Lagi pula, kita sudah menikah sekarang. Urusannya adalah urusanku juga. Dia yang bicara atau aku, sama saja. Aku nggak nyangka dia malah membelaku. Ini bukan acting, kan? Nak, keluarga kita bukan keluarga sembarangan. Walaupun ayahmu tidak setuju dengan hubunganmu dan Shen, kamu tidak boleh terburu-buru seperti ini. Pernikahan bukan main-main. Untungnya kalian belum daftar. Masih ada waktu untuk membatalkannya. Sudah terlambat. Kenapa? Istriku hamil. Apa? Sayang, biar aku ambilkan bantal tambahan. Punggungmu pasti pegal. Iya, betul sekali. Kehamilan ini bikin punggung sakit dan kaki kram. Siapa saja bisa acting. Lagi pula ini cuma skenarionya dia. Bukan salahku kalau nanti gagal. Oh, kehamilan itu kabar baik. Xiaobao masih muda dan belum berpengalaman. Dia tidak boleh kecapean. Qingzhou, kenapa kamu tidak kasih tahu kami dari dulu? Biar saya pikir dulu. Ada ide nih. Bagaimana kalau dia tinggal di rumah besar kita? Staf kita di sana sudah berpengalaman dan tahu cara merawat ibu hamil. Oke, boleh juga. Ayo kita buruan, kita urus hari ini juga. Xiaobao. Nggak usah, ayah. Rumah besar itu terlalu ramai. Istriku lebih baik tinggal bersamaku saja. Semua akan ku handle. Jangan khawatir, ibu, ayah. Biarkan saja dia yang urus. Ayo kita pergi. Dah, ibu, ayah. Pura-pura hamil buat nipu mereka. Waduh, ini semua ide gila Huo Qingzhou, bukan salahku. Nah loh, hamil palsu? Kenapa nggak bilang aja aku ini anak harammu yang hilang bertahun-tahun? Ya sudah, nanti kita lihat gimana caramu mengada-ada punya anak nanti. Beneran nih. Aku sudah transfer 2 juta ke kamu. Oh, nggak perlu sampai segitunya. Antara kita, urusan uang itu sepele. Gini aja, lain kali butuh bantuan, telepon aja aku. Aku pasti datang kapanpun. Hai bos, jumlah pengikut blog makananmu baru saja mencapai 10 juta. Kapan kamu akan siaran langsung di kamera? Tidak akan tunjukkan wajah, tidak pernah. Channelku ini semua tentang kemampuan memasak yang murni. Aku pergi dulu.
Bapak Jiang, 99 pesan belum dibaca. Apa yang lucu? Siapa itu? Serahkan. Dewiku. Coba pikir, 10 juta pengikut tapi masih sembunyi-sembunyi, dia pasti sangat jelek. Dengar Shuhao, menyukai idol itu boleh, pacaran juga boleh. Tapi influencer palsu ini, keluarga kita tidak akan menerimanya. Paman, aku harus menegurmu. Jangan menilai dia hanya karena dia seorang influencer. Lagi pula, Wanzi itu punya bakat asli. Terserah berdebat dengan orang tua sia-sia saja. Ulangi lagi. Tidak, bukan apa-apa. Aku peringatkan kamu, kalau terus begini, aku akan kasih tahu ayahmu. Jangan. Aku kesini untuk menghindarinya, makanya aku tinggal sama kamu. Aku berhenti nonton, oke? Paman, aku main game semalaman. Aku capek banget. Aku butuh tidur siang dulu. Tutup pintunya ya. Influencer bertopeng ini kelihatan familiar. Aku masih belum move on dari Jiang yang nolak aku. Sekarang ada aksi sama cowok itu, aku punya potensi jadi heartbreaker. Keluar. Siapa yang biarin kamu masuk? Kamu nggak menguncinya, mana aku tahu. Wow, kamu sengaja CEO sepertimu mengintip cewek mandi. Itu ilegal. Sejak kapan lihat istri sendiri jadi kejahatan? Baik, kamu sengaja lihat aku mandi, sekarang malah bantah. Kamu akan bayar. Ada orang di sini? Anak orang kaya di siang hari, mesum di malam hari? Kalau masih iseng, lain kali bukan cuma ciuman. Kamu bohong lagi. Kita kan sudah sepakat sampai aku siap, tidak ada tingkah laku yang tidak pantas. Asal kamu bersikap baik, mulai hari ini, ciuman-ciumanku adalah hukumanmu. Terima saja. Paman. Pak Liu. Ya, Siapa cewek yang bersama pamanku? itu istrinya. Istrinya? Sejak kapan aku punya bibi? Beberapa dari kalian siswa terlalu berlebihan. Kamu pikir kamu siapa? Berani terus-terusan datang terlambat? Kamu pikir ini rumahmu sendiri? Maaf Pak Ding. Ibu saya mengalami keadaan darurat kesehatan di rumah sakit pagi ini. Alasan, jangan repot-repot kembali lagi. Benar Pak Ding. Beberapa orang tidak tahu menahan diri, tapi masih bertindak menantang. Selanjutnya, mereka akan berteriak pada guru. Ayahnya kasar dan ibunya selingkuh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pendidikan seperti apa yang bisa dia dapat? Benar. Ucapkan lagi, ayo ucapkan lagi. Bagaimana jika aku mengatakannya lagi? Kamu anak tidak punya orang tua. Kamu mau memukulku. Ayo, coba pukul. Hei, apa yang terjadi di sini? Darah. Come. Apa Xiaobao terluka? Kita akan pergi ke Universitas Xiaobao. Kira-kira kamu bisa lawan aku? Kenapa lama sekali?
Meng Xiaobao, aku bilang kamu boleh berdiri. Jangan kira punya koneksi bisa membebaskanmu dari lolos dari masalah ini. Kembali jongkok, kita belum selesai di sini. Kamu baik-baik saja? Menghukum siswa tanpa alasan. Sudah waktunya turun jabatan, bukankah begitu? Dokter Chen, saya perlu pemeriksaan kesehatan lengkap untuk Meng Xiaobao. Kalau ada satu helai rambutnya yang hilang, aku akan buat dia bayar. Ya, tunggu. Kamu pikir kamu siapa? Menyerang staf sekolah? Aku akan laporkan ke polisi. Silakan. Kita semua lihat. Meng Xiaobao yang mulai duluan. Hidung anak itu berdarah. Orang tuanya bilang kalau dia memberikan permintaan maaf di depan umum, mereka tidak akan menuntut. Kalau tidak, dikeluarkan. Bohong, Liu Ru yang mulai menghina aku duluan. Bilang aku anak yatim piatu. Aku cuma membela diri. Dia pantas menerimanya. Ada apa di sini? Tuan Huo, kami tidak menyangka Anda datang. Maaf atas sambutan yang kurang baik. Jadi, apa yang terjadi di sini? Meng Xiaobao saya dihina secara verbal duluan, lalu dihukum fisik oleh kepala sekolah. Tangani ini dengan baik. Tenang saja. Saya akan pastikan keadilan untuk Meng Xiaobao. Apa yang kamu lihat? Memalukan profesi guru. Sekarang kamu dipecat. Pak, ayah Liu Ru itu... Diam. Tuan Huo, maaf Anda harus datang sejauh ini. Kami sungguh minta maaf. Mungkin duduk dulu sementara kita selesaikan ini? Tidak, ingat wajah ini. Ini Meng Xiaobao. Jaga dia dengan baik di sini. Kalau ada apa-apa padanya, aku akan jungkir balikan sekolah ini sampai hancur. Tuan Huo. Enak rasanya punya orang yang membela. Ini pertama kalinya dalam hidupku ada yang membelaku. Kayaknya aku mulai suka sama dia. Pak Huo, hari ini terima kasih atas bantuannya. Bagaimana caramu membalas jasaku? Hanya hukuman, silakan, aku bisa terima. Hanya ciuman, tidak apa-apa. Apa yang ada di kepalamu yang kecil ini? Apa ada lubang di suatu tempat? Aku harus masuk ke dalamnya. Malu sekali. Kamu masih anak-anak. Fokuslah pada pelajaranmu. Pak Huo, apa Bapak tidak marah aku membuat masalah? Kita suami istri, jangan bilang begitu lagi. Ambil ini. Suruh seseorang menemanimu beli baju baru. Kamu bukan hanya Meng Xiaobao. Kamu adalah Nyonya Huo. Apa dia malu dengan gayaku? Penampilanku cukup baik. Perbedaan generasi yang paling nyata, tapi uang tak bisa menolak uang gratis. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Terima kasih Pak Huo, aku akan belanja sepuasnya. Aku tak akan mempermalukanmu. Kamu sedang apa? Lagi ngapain? Lagi browsing, kamu pasti nggak tertarik kan? Aku nggak mau ganggu kesenanganmu. Aku main di tempat lain aja. Kamu kok canggung banget sama aku? Enggak juga sih.
Wanzi, kamu janji hadiah kalau dapat 10 juta follower. Bisa tunjukin wajahmu. Aku pengen banget lihat kamu kayak gimana. Kamu jarang siaran akhir-akhir ini. Mau kasih hadiah aja nggak bisa. Duitku nggak ada tempat buat dibelanjain. Si aneh itu lagi. Bikin aku kaget setengah mati. Untung suamiku nggak sadar identitas onlineku. Aku mau tidur dulu. Xiaobao, hubungi saya jika ada sesuatu. Perlu uang lagi? Tidak, sudah cukup. Jumlah terakhir belum habis. Beritahu saya jika perlu. Saya janji. Fokus saja pada pekerjaanmu. Kepedulian seorang pria terasa hebat. Ini hangat dan tulus. Lihat kemana kamu berjalan. Maaf sekali. Maaf, apakah ponselnya baik-baik saja? Jika ada kerusakan, saya akan bayar ganti rugi penuh. Ponsel saya baik-baik saja, tidak perlu bayar. Wallpaper ini Ada apa? foto stok? Tidak. Ini foto ibuku. Apakah ada orang lain yang punya foto ini? Ada yang punya foto ini juga? Yah, kamu pasti bercanda. Foto ibuku nggak mungkin ada di HP orang lain. Tepat sekali, foto ibumu nggak mungkin ada di HP orang lain. Kamu ternyata... Aku ada kelas sebentar lagi, aku harus pergi. Wanji ternyata dia. Tomat ceri ini yang paling enak. Ini salad sayur yang aku siapkan untukmu hari ini. Sudah lewat jam 12. Para penggemar tercinta, aku pamit dulu. Dadah. Meng Xiaobao, Wanji yang selalu kusukai ternyata kamu. Xiaobao, tunggu. Xiaobao. Aku minta maaf, aku salah sebelumnya. Sekarang aku ingin mendekatimu. Bisakah kau memberiku kesempatan? Tidak, maaf, aku keterlaluan. Dia kenapa sih? Bukannya dulu dia nggak suka sama aku. Belakangan ini, kenapa aku jadi banyak yang suka? Semua pada mendekatiku. Xiaobao, ada masalah besar. Ada apa? Seseorang menyebarkan rumor tentangmu di forum. Mereka bilang kamu mata duitan, mengatakan bahwa sugar daddy-mu adalah orang tua, jelek, botak, dan menyeramkan yang berkuasa. Dan dia yang membiayaimu. Lihat sini. Kamu bahkan tidak bisa melihat orang di dalam mobil. Beraninya mereka memanggilnya tua dan jelek, pendek dan botak. Paman itu sangat tampan, oke? Apakah itu masalah sebenarnya di sini? Ini merusak reputasimu. Sayang butuh bantuan. Ini masalahku sendiri. Aku bisa menanganinya sendiri. Lagi pula, hati yang bersih tidak takut tuduhan. Senior Jiang, ada yang bisa saya bantu? Kamu seorang pria mengganggu seorang gadis terus-menerus. Kamu merasa ini lucu? Senior Meng Xiaobao bukan gadis yang polos. Dia selalu pamer dan dulu mengganggumu. Aku hanya membantumu. Apakah aku minta bantuanmu? Kamu jelas tidak mengertiku. Mulai sekarang, urusan Meng Xiaobao adalah urusanku. Sudah jelas? Senior, dia memiliki cacat karakter yang serius. Jangan tertipu olehnya. Urus saja urusanmu sendiri dan berhenti mencampuri. Senior Jiang, apakah kamu membelaku? Dia mengaku padaku hari itu. Mungkinkah itu benar? Apa yang terjadi di sini? Xiaobao kesukaanmu. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Jangan banyak tanya, makan saja. Tentang yang kita bicarakan, sudah kamu pikirkan? Apa? Kamu tidak serius. Xiaobao, aku serius dengan setiap kataku.
Aku benar-benar suka padamu. Astaga, mengapa gebetanku berubah pikiran sekarang? Mengapa ini tidak terjadi sebelum pernikahanku? Senpai belum sempat memutuskan. Mungkin biarkan aku urus dulu. Jangan terburu-buru. Qingzhou, di mana menantuku? Ini menyiksa. Dia datang. Nenek, ini Xiaobao. Halo, Nenek. Anak baik Xiaobao. Kemarilah. Hadiah sambutan dari nenek. Jangan remehkan. Ini terlalu mewah. Pakailah cepat. Cantik, Xiaobao, kami telah bersalah padamu. Qingzhou bilang padaku kamu masih sekolah. Kamu sudah setuju tidak ada upacara sebelum lulus. Tapi tenang saja, setelah kamu lulus keluarga Huo akan mengadakan untukmu pernikahan yang megah. Tidak sama sekali, Nenek. Dia memperlakukan aku dengan baik. Bagus, ini rumahmu sekarang. Tinggal dan santai sebentar. Qingzhou, bantu aku kembali beristirahat. Berdiri terlalu lama menyakitkan kakiku yang tua. Tunggu di sini dengan sabar. Aku penasaran siapa itu ternyata. Itu adikku yang tak tahu malu adik perempuan. Pesta ulang tahun Nyonya Hu. Beraninya seorang kampungan sepertimu hadir di acara seperti ini? Bagaimana aku datang bukan urusanmu. Siapa bilang kamu boleh makan itu? Aku lagi ngapain di sini, bukan urusanmu. Kamu. Siapa yang bilang kamu boleh makan itu? Walaupun aku nggak tahu kamu lagi dekat-dekat sama siapa, tapi pertunanganku dengan Tuan Muda Shen sudah pasti. Jangan sentuh dia. Cowok ganteng itu jelas-jelas cuma bawa masalah. Lagi pula urusanmu nggak layak aku urusin. Mulut kotormu nggak bisa ngomong yang bener. Ini kan liantin pusaka keluarga Huo. Nyonya Huo memberikan ini ke calon istri cucunya barang yang udah ditentuin ini. Kenapa kamu yang pakai? Dia yang kasih langsung ke aku. Bagus, karena kamu udah anterin ke aku akan bantu keluarga Huo ambil kembali liontin ini. Nanti kerja sama Shen Huo langsung jadi ngomong kosong. Kamu pasti nyuri ini. Mending kamu pinter-pinter. Lepas sekarang juga. Barang semahal ini bukan buat sampah kayak kamu. Buat dipakai. Bajingan, beraninya kamu. Lepasin aku. Ada apa di sini? Mereka berantem. Kenapa dia jatuh? Ya ampun. Satpam, keluarkan pencuri ini dari sini. Siapa yang percaya? Halo. Kali ini dia yang salah. Dia yang ceroboh. Aku nggak mulai duluan. Sakit nggak? Sakit. Hampir aja dicekik untung masih hidup. Kamu udah jadi duda tadi. Pak, harta keluarga kamu lagi dicuri orang masalah ini kamu urusin nggak?
seseorang. Biarkan pelayan antar kamu pulang. CEO Hua wanita itu, Meng Feixue, adik tiri Nona muda. Dia datang sama Tuan Muda Shen untuk acara ulang tahun ibu pemimpin keluarga. Mereka mau Project South City untuk memperdalam kerjasama dengan grup Huo. Usir mereka keluar. Selain itu, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Shen. Ya. Antar Nona Meng keluar. CEO Huo, biar aku jelaskan. Lepasin aku. Jangan mandi dulu beberapa hari ke depan, biar nggak infeksi. Aku tidur dulu ya. Di rumah nenek cuma ada satu kamar tamu malam ini. Kamu mau kemana? Kamu aja yang tidur di kasur, aku tidur di lantai. Gimana, setuju? Nggak tidur satu ranjang di rumah nenek bikin curiga. Dasar kamu, cepat bangun. Dasar anak bandel. Xiaobao masih kecil, belum paham. Kamu kan udah gede, harusnya lebih tahu. Berani-beraninya sembrono gini. Keselamatan cicitku yang belum lahir lebih berharga daripada nyawamu. Nyawamu aja nggak bakal cukup ganti ruginya. Aku ngapain sih, Nek? Kamu sendiri tahu, udah gede gini. Nggak bisalah tahan beberapa bulan aja. Xiaobao, sekarang istirahat dulu. Nenek tinggalin kamu dulu. Ingat ya, jangan biarin si kasar itu sentuh kamu. Biar nggak ribet, kita jaga jarak aja. Udah jangan banyak omong. Kenapa sih sama aku? Kenapa aku terus-terusan pengen deket sama dia? Bu, coba tebak apa yang terjadi. Xiaobao ternyata nempel sama seseorang. Pria tua, katanya dia jelek dan tua. Botak pula, dia benar-benar cari uang. Mau lakukan apa saja demi duit. Kamu yakin? Seluruh sekolah ramai membicarakannya. Forum kampus bahkan punya foto pria tua itu. Entah gimana dia bahkan berhasil nyusup ke pesta ulang tahun Nyonya Huo. Keluarga Huo jadi gila, membatalkan semua kontrak dengan Shen. Apa ini bencana? Sekarang Shen mau ngapain? Nyinggung Huo Shen akan pasti bangkrut segera. Nggak mungkin. Pertunanganmu dengan Shen perlu ditunda. Jangan buru-buru. Kalau mereka benar-benar bangkrut, kamu akan berakhir kelaparan di jalanan. Bawa si bocah Xiaobao pulang untuk makan malam nanti. Ngapain ngundang sampah itu? Dia menjijikan. Aku nggak akan buang uang untuk dia. Parkir sedekat ini, mau semua orang perhatikan kalau kamu jemput aku? Pria tua itu selalu bantah aku. Nggak peduli gimana rumor ini pengaruhi aku. Xiaobao. Meng Xiaobao. Malam ini ibu mau kamu pulang untuk makan malam. Kamu pikir aku akan nurut? Aku punya harga diri. Tunggu, kita sudah setuju putus hubungan. Keluargamu lupa segalanya? Kamu, Meng Xiaobao, berhenti cari masalah. Kamu pulang malam ini. Lepasin aku! Xiaobao. Butuh bantuan? Kakak Jiang. Wah, kebetulan sekali Senior Jiang. Untuk berterima kasih karena mengembalikan buku waktu itu, ayo kita makan malam nanti. Jika aku bisa mendekati Jiang Shuhao, ahli waris kaya itu, buat apa repot-repot dengan Tuan Muda Shen yang bangkrut itu? Meng Feixue, bukankah kamu mengundangku makan malam? Kamu sibuk sekali, ada waktu untuk makan?
Aku... Hanya bantuan kecil, jangan disebut-sebut. Xiaobao, tentang yang kubicarakan waktu itu, sudah kamu pertimbangkan? Senior kita masih ada urusan yang belum selesai. Mungkin kamu harus pergi. Mulai sekarang, Meng Xiaobao akan berada di bawah perlindunganku. Jika kamu berani menyakiti Xiaobao, kamu akan menyesal. Ini buruk. Tidak ada asmara di depan mata atau terlalu banyak perhatian sekaligus. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bicara, bagaimana kamu bisa begitu dekat dengan Jiang Shuhao? Sihir apa yang kamu gunakan padanya? Bagaimana aku tahu? Jika kamu benar-benar tahu sesuatu, silakan beritahu aku. Kamu! Meng Xiaobao. Ikut aku. Kamu gila ya? Kalau sakit, cari bantuan dong. Kapan aku bilang mau ikut kamu? Ibuku mau kamu datang makan malam nanti. Jangan cari-cari masalah. Terus. Nanti juga kamu tahu. Kamu ngapain? Ada apa di sana? Lihat, Mereka berdua kenapa? terjadi apa? Mereka berkelahi. Ada apa di sini? Ada masalah? Meng Xiaobao, aku kan masih kakakmu. Berani-beraninya kamu serang aku karena aku nasihatin kamu untuk menjauhi masalah. Ini kan cewek dari forum itu yang suka ngejar cowok kayak. Itu dia, itu. Dia punya sugar daddy. Itu aja udah parah. Sekarang dia malah nyerang orang, dia malu-maluin. Ayo telepon polisi. Dia sombong banget, gak enak dilihat. Telepon polisi. Telepon! Sekarang! Halo, Pak. Kami di gedung 1 Universitas An. Ada yang diganggu di sini. Kamu mau tangani ini? Ya ampun, si pembuat onar kecil ini, kenapa dia di sini lagi? Kepala sekolah Li, saya yang jadi korban di sini. Dia yang menyerang saya duluan, dan saya bahkan tidak melawan. Anda harus menegakkan keadilan dengan benar. Hukum si pengganggu ini sesuai aturan. Aku yang mengganggu kamu? Kamu mau berdebat soal ini? Kamu berhenti cari-cari alasan. Pak Huo ada di sini. Pak, Anda... Oh, Pak Huo, ada apa gerangan ke sini? Siapa pengganggu yang sebenarnya sudah jelas terlihat di rekaman. Aku akan membawanya pergi. Pak Huo, Xiaobao adalah adik saya. Mau dibawa kemana dia? Kalian berdua saling kenal? Bukankah sebaiknya kita jelaskan hubungan kita padanya? Kalau Meng Feixue dan para pengisap darah itu tahu bahwa saya menikah dengan seseorang seperti Pak Huo, mereka pasti akan gila. Jangan sampai merepotkan Pak Huo. Pak, hubungan kita tidak perlu dijelaskan pada orang luar. Kamu, poin yang adil, ayo pergi. Meng Xiaobao, dasar jalang. Kamu seharusnya khawatir tentang menjelaskan video ini. Peraturan sekolah universitas kita sudah lupa, salin 10 kali sekarang juga. Tidak boleh masuk kelas sampai selesai. Mengerti. Dasar jalang, dia menghancurkan hidupku. Semalaman aku harus menyalin peraturan sekolah. Meng Xiaobao, hari ini aku akan menghabisi kamu. Meng Xiaobao, masih belajar? Kamu yang mulai duluan, jangan bikin aku memakimu. Tahu ini apa? Undangan pestanya Kak Jiang. Pasti ada orang yang ngiler banget. Lucu apa? Kamu cuman iri, nggak terima kenyataan. Aku mau ngasih kamu kesempatan sekali ini. Kamu dapat ini dari mana? Kak Jiang itu tajir, semuanya diundang. Pikir kamu spesial, menyedihkan. Lihat dia, sok banget. Beneran mikir Jiang mau sama dia. Siapa tahu, dia anak orang kaya, bukan anak jalanan yang bisa ditangkap sembarangan. Sadarlah. Betul. Kak, ayo minum. Xiaobao sini. Kak, aku. Aku duduk di sini saja.
Xiaobao. Kamu nggak minum kan? Aku minum ini. Silakan. Bijinya enak. Mau semangka? Kak Jiang sangat menawan. Dia sangat manis. Di satu sisi ada cinta idealku. Di sisi lain ada pria sempurna ini. Ya Tuhan, aku nggak mau memilih di antara mereka. Om Xiaobao, ini omku. Tidak mungkin. Aku perkenalkan dia, ini pamanku. Lumayan Xiaobao, aku meremehkanmu sebelumnya. Kamu minta aku datang setelah kerja, hanya untuk menghadiri pestamu, atau ada maksud lain? Paman. Aku cuma mau mengenalkan Xiaobao padamu dengan baik. Ini memalukan sekali. Tidak perlu. Mengenal orang yang pura-pura bodoh itu percuma. Xiaobao, mau kemana? Mengembalikan bajunya. Senior, besok kamu ada waktu? Aku mau mengajakmu nonton film. Meng Xiaobao, sekarang aku sudah memilihmu. Mataku tidak akan melirik orang lain lagi. Baru saja kamu tertawa-tawa dengan Meng Xiaobao, beraninya. Meng Xiaobao, dasar jalang. Kamu ambil semua yang bagus. Akan kubuat kau bayar. Kenapa kamu mengikutiku? Keponakanku sedang menunggumu di dalam. Aku tidak tahu Senior Jiang adalah keponakanmu. Senior Jiang. Memanggilnya dengan begitu mesra? Kalau aku... Paman? Kesempatan terakhir untuk jawab yang benar. Atau aku harus menghukummu. Panggil aku? Kamu harus panggil aku apa? Suami. Apa yang terjadi antara kamu dan keponakanku? Dia cuma seniorku, cuman itu saja. Bagiku nggak sesederhana itu. Aku lebih kenal dia daripada yang kamu kira. Dia punya perasaan padamu. Kamu main sulit-sulitan. Nggak benar. Orang yang kamu bilang kamu suka, dia dari dulu. Seperti yang kuduga. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku pamit dulu. Selamat bersenang-senang. Waktu itu di pesta Senior Jiang, aku lihat drama seru banget. Ada yang gagal merayu pria yang lebih tua. Lalu malah mendekati Senior Jiang, bahkan pamannya sekalipun. Dasar pemburu status yang putus asa. Kamu sedang membicarakan Meng Xiaobao. Aku sudah curiga ada yang aneh saat dia pulang lebih awal malam itu. Senior Jiang sangat kesal, sekarang jadi masuk akal. Ya ampun, sekelas dengannya benar-benar menyiksa. Dia merusak reputasi sekolah kita. Kamu gila. Lidahmu yang suka bergosip merusak otakmu mengarang kebohongan ini. Apa? Kamu tidak bisa mengakui perbuatanmu sendiri? Dasar munafik tak tahu malu. Hari ini aku akan ajari kamu sopan santun. Ayo kalau berani. Meng Xiaobao berani memukulku. Terus kenapa? Gula darah rendahku memilih waktu yang paling buruk. Ini jebakan. Aku tidak pernah menyentuhmu. Kalian semua lihat kan? Cepat, panggil ambulans, hubungi keluarganya. Ada yang namanya Paman. Halo, wali dari Meng Xiaobao. Dia pingsan di lapangan olahraga. Kami akan membawanya ke rumah sakit. Xiaobao pasti baik-baik saja. Dia sedang mengandung pewaris keluarga Huo. Kamu seharusnya lebih tahu. Sudah tahu dia hamil, kamu biarkan dia kerja keras di sekolah.
Bagaimana kondisi istriku? Tidak ada masalah serius, hanya pingsan karena gula darah rendah. Istirahat akan membantunya. Ah, syukurlah, untunglah. Dokter, bagaimana dengan bayinya? Pak Huo, anaknya. Tidak ada kabar berarti kabar baik. Dia masih awal kehamilan, jangan beri tekanan padanya. Benar-benar. Kamu benar sekali. Ayo kita tengok Xiaobao. Diam saja, sayang. Prioritasmu sekarang adalah beristirahat. Kalau butuh apa-apa, suruh saja Qingzhou. Ibu benar. Ingat, kamu sedang mengandung. Ya, aku bertanggung jawab atas anak ini. Semuanya baik-baik saja. Hampir saja ketahuan. Satu kebohongan membutuhkan 100 kebohongan lagi untuk menutupinya. Bagus kalau begitu, kalian berdua ngobrol saja. Aku tidak akan jadi lampu. Dah. Pak Huo, Cuman sehari nggak ketemu udah bikin masalah aja. Jadi pacar seorang miliarder memang ada untungnya. Wah, pakai kartu hitam ini cukup gesek sekali, rasanya semua jadi gratis. Lagi pikir apa? aku lagi mikir pernikahan kita ini cuma kebohongan dan perut hamil ini juga palsu. Kalau keluarga Huo tahu, Pak Huo pun nggak bisa lindungin aku. Jangan kebanyakan mikir, kamu kan nggak maksa mereka jadi dermawan. Ini bukan penipuan. Meng Xiaobao, jadi ini skema cari duit kamu. Akhirnya aku ketahuan rahasiamu, siap-siap aja reputasimu hancur. Bapak Huo, aku dulu adik tingkatmu di kampus. Aku selalu mengagumimu. Bekerja denganmu sekarang, rasa hormatku malah semakin besar. Bolehkah aku tetap di sampingmu selamanya? Jangan khawatir, aku tidak minta apapun darimu. Sayang, aku cuma datang antar dokumen. Kenapa aku malah menyaksikan drama romantis begini? Tampaknya kamu terlalu menarik. Sebaiknya kamu serius merenungkan hal ini. Bapak Huo, kamu sudah menikah? Seperti yang kamu lihat, aku tidak akan biarkan istriku salah paham. Masih di sini? Dah, ya. Melihat orang lain mengaku padamu, kenapa ini bikin aku kesal? Kapan aku mulai menghargaimu lebih dari kakak tingkat? Xiaobao? Tunggu sebentar. Kamu, senior mau bicara apa? Tentang kejadian di pesta Danla. Aku ingin minta maaf padamu. Begitulah sifat paman saya. Kalau dia ngomong yang nggak pantas, aku minta maaf atas namanya. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Enggak. Kalau terlalu dekat sama senior Jiang, pria tua itu bakal cemburu lagi. Kamu itu dumpling, ya kan? Gimana kamu tahu? Aku penggemar setiamu. Kamu Master Jiang. Ini aku. Soal ini senior, bisa nggak kamu merahasiain ini buat aku? Aku janji, aku nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Tapi mengingat aku ini penggemar paling setiamu, boleh nggak aku traktir kamu makan malam besok? Cuman berdua aja, itu mungkin nggak nyaman. Aku udah ngundang orang lain juga. Jangan khawatir, aku akan serius nanggepin ini. Ya udah, sampai ketemu besok.
Hey. Oh, wah manis banget. Xiaobao, Xiaobao. Kakak, hari ini ulang tahunmu. Bukan ulang tahunku. Tapi ini hari yang lebih penting dari itu. Maksudmu apa? Xiaobao, aku sudah suka kamu lama sekali. Sejak hari pertama aku bertemu kamu, aku sudah suka kamu. Mau jadi pacarku? Ini tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Latar belakang keluarga, kepribadian, atau usia? Itu semua bukan masalah. Masalahnya, dia itu tantemu. Paman. Pak, saya bisa jelaskan itu. Kamu memanggilku apa? Suamiku. Kamu memanggilnya apa, Xiaobao? Keponakanku tidak mendengar dengan jelas. Ucapkan lagi. Anak baik. Kakak. Keponakan sayang. Xiaobao akan menikahi pamanku. Kalian terpaut selusin tahun. Aku tidak percaya. Kamu sendiri yang mengatakannya tadi. Usia tidak penting. Ayo keponakan. Panggil aku tante. Tidak. Tidak. Kalau begitu jangan lupa, hidupmu yang nyaman sekarang, siapa yang memberikannya? Jadilah keponakan yang berbakti, atau aku akan bertindak. Pilihlah dengan bijak. Kalau saja aku tahu lebih awal, Wanzi adalah dia. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi denganmu. Pak, tenang dulu. Aku bisa jelasin. Kenapa dari tadi nggak jelasin, sekarang sudah terlambat. Kamu pilih dia atau aku? Aku kan nggak bilang milih dia. Kalau gitu pilih aku. Tahu nggak, kakak kelas Jiang katanya nembak ke Meng Xiaobao. Dia punya apa sih? Jauh banget bedanya. Untung nggak jadi. Kalau enggak, kita semua pasti patah hati. Iya bener, Meng Xiaobao kelihatannya nggak sopan. Kalian ngomongin aku? Aku cepetan. Kamu memang hebat, tapi rahasia-rahasia ini sepertinya sekarang aku yang tahu. Ada apa ini? Mengepungku di kamar mandi untuk mengungkap rahasiamu dan mengharap rasa terima kasihku? Berhentilah bersikap sok penipuan kehamilan palsumu tidak begitu rapat. Jika aku sebarkan kebenaran ini kemana-mana. Silakan, cobalah. Tidak bisakah otak kacangmu mencerna fakta sederhana ini? Rahasia sebesar ini tak mungkin bisa disembunyikan sendirian. Kau sebut aku pemburu harta? Mari kita lihat warna aslimu dan berapa lama kau bertahan. Kau... Beranilah, jangan kecewakan aku. Saat kau menjadi musuh publik nomor 1, jangan salahkan aku. Dia tidak takut. Mustahil, bagaimana? Dia jelas-jelas melakukan penipuan pernikahan. Beraninya dia menantangku kembali ke sini. Jelaskan dirimu. Baru saja bertemu dengannya dan sudah merindukannya. Haruskah aku menelpon dulu? Lakukan sekarang.
Ya. Kabari bandara, penerbangan Nona Shen tertunda. Anda sudah menunggu 2 jam. Istirahatlah dulu. Aku akan menutup telepon sekarang. Ada sesuatu yang datang. Qingzhou, terima kasih sudah datang ke bandara larut malam begini. Kukira kau akan mengabaikanku. Apa rencanamu setelah kembali ke sini? Bukankah hidup di luar negeri cukup baik? Sehebat apapun di luar negeri, tanpamu semuanya tak berarti. Qingzhou, bisakah kita kembali seperti dulu? Aku sudah menikah sekarang. Apa karena aku tidak keberatan. Aku keberatan, dan aku tak akan biarkan istriku juga keberatan. Penataanmu setelah kembali akan diurus oleh orang-orangku. Jangan coba-coba mengujiku lagi. Xiao Bao, Kemana saja kau tadi malam? ini caramu peduli padaku. Ya, merawatmu adalah bentuk menjaga diri sendiri. Kalau ada wanita lain, katakan saja padaku segera. Aku tak akan bergantung pada gelar Nyonya Huo. Qingzhou, siapa adik kecil ini? Katanya kelucuan tak ada artinya dibanding daya tarik seksual. Jadi pria tua juga mengidamkan ini? Baiklah, aku sudah dapat jawabannya. Aku pergi dulu, beri kalian ruang. Qingzhou, bukankah kau janji akan mengajakku keliling perusahaan? Xiaobo masih hamil. Kalau sesuatu terjadi padanya, kamu yang harus bertanggung jawab. Oh, Xiaobao. Syukurlah kamu selamat. Aku sudah memarahi Qingzhou. Apa yang kalian berdua bertengkar kali ini? Ceritakan pada nenek. Aku akan mendukungmu. Kamu seharusnya tanya dia. Ini antara suami dan istri. Kami akan menanganinya. Tidak perlu bantuanmu. Kabur dari rumah. Beraninya kamu? Lepaskan aku orang tua. Kamulah yang berselingkuh. Beraninya kamu menyalahkanku? Orang tua, aku akan tunjukkan padamu hari ini apakah aku orang tua atau bukan. Terus buat keributan dan aku akan panggil nenek. Coba lagi kabur. Lain kali kamu nggak akan bisa lepas semudah ini. Kamu yang selingkuh, bukan aku. Kamu cemburu? Nggak sama sekali. Bukan seperti yang kamu kira. Aku akan jelasin semuanya tentang dia dengan jujur. Masih marah? Bangun dan makan. Bao! Ini aku, Bao. Bao! Bao, ini aku. Lama nggak ketemu. Gimana kabarmu? Aku baik-baik saja tanpamu. Kalau kamu bahagia, aku lega. Kalau gitu, kamu bisa pergi sekarang. Tapi aku nggak enak badan. Kesejahteraan-mu bukan urusanku. Bao. Coba aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu, tapi aku sudah dihukum. Dokter bilang aku mengidap leukemia. Tanpa transplantasi sumsum tulang, aku tidak akan bertahan lama. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Sudah sepantasnya. Ah. Seharusnya mati berabad-abad lalu. Jika kamu datang untuk kecocokan sumsum tulang, pergi sana. Aku tidak bisa membantumu. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Kita mengakhiri hubungan kita hari itu selamanya. Pria egois sepertimu tidak pantas menjadi ayahku. Xiao Bao. Xiao Bao. Tuan Huo, Nyonya sudah tiba di sekolah dengan selamat. Ada insiden kecil di perjalanan. Apa yang terjadi? Ayahnya mendekatinya, tapi dia menanganinya. Pastikan keamanannya sepenuhnya. Dimengerti, Tuan.
Qingzhou, terima kasih atas kesempatan kerjanya. Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Sudah terlalu lama sejak kita berbagi makanan. Restoran favoritmu? Tidak usah, aku harus menjemput istriku. Dia sedang menunggu untuk makan malam. Aku tidak pernah berniat merusak apapun. Aku tahu maksud kalian berdua. Hanya teman-teman yang sedang makan santai. Apa itu dilarang? Mari kita lakukan ini dengan istriku suatu saat. Qingzhou, tidak akan terjadi hari ini. Gula darahku turun. Tidak enak badan, minta izin pulang lebih awal. Aku ada rapat, keluar. Qingzhou, apa kau benar-benar meninggalkanku? Ulangi lagi. Keluar. Tidak akan ada yang merebutmu dariku. Kau hanya milikku sendiri. Mereka akan membayar karena mencoba mencurimu. Pria tua selalu tidak bisa diandalkan. Apa salahku sampai memperlakukanku seperti ini? Cerai. Kita akan bercerai. Meng Xiaobao, melamun di kelas saja sudah cukup buruk. Sekarang terang-terangan pakai ponsel, membuat gangguan, mengganggu teman sekelas. Kamu kenapa sih? Apa ada pria yang kirim pesan genit lagi? Tanpa bukti, kau sudah menjelekkan muridmu. Begitukah seharusnya seorang guru bersikap? Di mana ada asap, di situ ada api pengacau. Seperti kamu tidak layak dipertahankan. Kamu tidak memecatku. Kamu tidak layak untuk menjadi guruku. Hei cantik, butuh tumpangan? Arah sama, masuklah aku kasih diskon. Butuh tumpangan ke rumah sakit? Rumah sakit? Arah sama setengah harga untukmu masuk. Ibu aku akan menemuimu di rumah sakit segera. Itu semua penipuan. Mengapa aku harus menganggapnya serius? Ho Qingzhou, aku membebaskanmu. Hai Dik, akhirnya bangun. Ini di mana? Bukannya kita mau ke rumah sakit? Rumah sakit? Seru apanya sih rumah sakit? Hutan belantara ini jauh lebih seru. Kamu mau ngapain? Aku hamil, jangan berani-beraninya. Tolong, sayang. Tujuan kita tahun ini, memimpin di energi baru. Sayang, aku hamil. Mundur. Aku cuman mau uangnya. Kehamilanmu nggak ada artinya. Cari lokasi Xiaobao sekarang juga. Siap. Aduh. Dasar penyihir kecil. Sekarang malah nendang aku? Qingzhou, mau kemana? Rapatnya terputus, ada apa? Bukan urusanmu, urus saja urusanmu sendiri. Hei, aku cuma khawatir padamu. Tidak pernah ada yang mengguncangmu seperti ini. Kamu tidak perlu tahu, jangan menghalangi jalanku. Bantuan terbaik yang bisa kamu berikan padaku. Siapa sangka Meng Xiaobao akan memegang begitu tempat penting di hatimu. Tapi sekarang kamu sudah terlambat. Nona Shen, aku sudah mempertimbangkan proposalmu. Tapi uangmu tidak cukup untuk membeli kesetiaanku. Aku mungkin mempertimbangkan memberikanmu rahasia mengejutkan Meng Xiaobao. Memalsukan kehamilan untuk pernikahan palsu. Itu benar-benar nyata. Nona Shen, jangan sia-siakan informasi yang kuberikan ini. Bahkan takdir berpihak padaku. Meng Xiaobao, mimpimu menjadi istri kaya akan segera pecah. Lari di tempat sepi begini. Kau pikir mau lari kemana? Dasar bocah.
Lihat betapa lemahnya kau. Tak kusangka kau berani menendangku. Kau yang cari masalah. Awalnya aku mau bersikap baik padamu. Hari ini kau akan menyesal melawanku. Paman, kenapa kamu? Kamu menyelamatkanku. Simpan tenagamu. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Ayo pergi. Jangan sentuh aku bisa jalan sendiri. Jangan keras kepala. Perceraian kita hampir selesai. Ini tidak pantas. Siapa yang bilang soal perceraian? Kamu dan Nona Shen pasti serasi ya. Kita dulu juga begitu. Tapi sekarang sudah berakhir. Dia yang bilang, Lupakan siapa yang bilang. Aku tidak akan menghalangimu. sudah ke rumah sakit dulu. Sisanya nanti aku urus. Kalian sudah bukan anak-anak lagi. Kalau saja kamu tidak menolak sopir itu karena kesal, ini tidak akan terjadi. Tidak ada dari semua ini yang akan terjadi. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak itu selama dalam penjagaanmu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sebenarnya anak itu. Ibunya. Xiaobao butuh istirahat sekarang. Tolong tinggalkan ruangan. Tunggu sampai hasil dokter keluar. Kita bisa bicara nanti. Qingwan benar-benar kamu. Tante, sudah lama tidak bertemu. Tante masih tetap anggun seperti dulu. Wah, kamu ini manis sekali. Selalu tahu cara membuatku senang. Andai saja Qingzhou menikah denganmu. Jangan bilang begitu, Tante. Qingzhou sudah punya seseorang sekarang. Itu yang terbaik. Dia tidak mendukungnya. Dia yang menjaga dia, gadis sembrono itu. Kalau bukan karena kehamilannya yang katanya itu, aku tidak akan pernah menerimanya. Meng Xiaobao hamil, tapi aku tidak sengaja mendengarnya berbicara pada seorang teman tentang memalsukan kehamilan untuk memaksa pernikahan. Tante? Apa yang kamu katakan? Maafkan saya, pasti saya salah dengar. Jangan dianggap serius. Tidak mungkin. Bu, coba periksa saja. Nanti kamu akan tahu. Aku cuma dengar sepenggal-sepenggal. Iya, aku harus melihat sendiri. Kalau ini benar, Qingzhou tidak mungkin menikah dengan wanita seperti ini. Bu, tunggu. Jangan gegabah. Kita jangan sampai membuat mereka curiga. Meng Xiaobao sudah membuat Qingzhou sangat terpikat. Mari kita selidiki diam-diam dulu. Kalau dia benar-benar hamil, kita bisa hindari konfrontasi. Kalau dia berpura-pura hamil, ibu bisa diam-diam menangani si pembuat onar ini. Qingwan, kamu sangat bijaksana. Kita akan kirim orang untuk menyelidiki. Aku ikut dengan ibu. Ibu... Jangan berani-berani memanggilku ibu. Kamu tidak pantas menginjakkan kaki di keluarga Huo. Buka matamu dan lihat ini. Pembohong. Sudah berbulan-bulan perut tidak kelihatan. Ada yang tidak beres. Kukira kamu bertubuh mungil, tapi ternyata kamu tidak pernah hamil. Mau mengandalkan status anakmu? Kenali tempatmu. Kamu mengada-ada. Ibu, bukan seperti itu. Kamu cuma mau uang, ini 20 juta dolar. Ambil saja dan cerai Qingzhou sekarang atau kamu akan menyesal. Xiaobao bukan penipu. Semua yang terjadi atas perintahku. Ini bukan salahnya. Kamu bisa bayar dia untuk pergi, tapi aku bisa bayar dia untuk tetap di sini. Kalau ada masalah, tujuanku saja. Qingzhou, kamu mau bunuh ibu dengan amarahmu? Beraninya kalian berdua berkomplot untuk menipu kami? Hanya karena hamil, bukan berarti kamu bisa jadi Nyonya Huo. Masuk ke keluarga Huo hanya keputusanku. Ada pertanyaan lain, Ibu? Paman, hentikan pertengkaran ini. Aku bisa pergi? Tapi kamu harus tetap di sini. Baik. Aku akan pergi. Maafkan aku. Tak perlu minta maaf. Ini dimulai dari kebutuhanku akan uang dan kebutuhanmu akan teman. Kita sama-sama setuju. Tak ada yang menginginkan hasil ini, tapi aku akan bertanggung jawab. Aku sudah menyelidiki semuanya. Sopirnya sudah ditangkap, sedangkan Shen Qingwan akan kuhadapi dengan baik. Dia adalah masa laluku, kamu adalah masa depanku. Jangan tinggalkan aku. Aku butuh ruang. Baiklah. Asal kamu tetap di sini, akan kuberi kamu waktu. Qingwan, kamu lagi.
Berkat petunjukmu waktu lalu, Meng Xiaobao berpura-pura hamil. Dia punya niat tersembunyi. Tante, sudahkah kamu menyelesaikan masalah ini? Jangan tanya. King Zhou melindunginya seperti induk ayam. Aku tidak bisa menanganinya sekarang. Ayah dari anakku hanya bisa Huo Qingzhou. Mari kita balikan rencananya. Tante, aku akan memberimu kejutan menyenangkan segera. Itu benar. Tidak akan berbohong padamu. Qingzhou, aku senang kamu setuju makan denganku. Itu sangat berarti. Kamu mengirim foto-foto itu ke Xiaobao kan? Dan kamu mempermalukannya. Aku tidak mengertimu. Datang untuk menuduhku? Kamu mencintaiku sebelum dia. Mengapa berubah begitu cepat? Dia istriku. Tentu saja aku mencintainya. Bagaimana jika dia berhenti? Mengancamku? Maaf ya, itu salahku. Karena kamu sudah menjelaskan dengan jelas, aku akan menghormati keinginanmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mari kita minum yang terakhir ini, lalu berpisah untuk selamanya. Baik. Qingzhou, Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Dan harus pergi. kamu kebanyakan minum, Qingzhou. Biar aku bantu kamu istirahat. Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Itu salah paham, Qingzhou. Kamu mabuk tadi malam. Aku membantumu kembali ke kamarmu. Kamu bersikeras agar aku tinggal. Dia bilang kamu masih peduli padaku. Kata-kata kerasmu itu tidak ada artinya. Keluar. Qingzhou, kita sudah jadi dekat tadi malam. Itu fakta yang tidak bisa disangkal. Omong kosong, ini semua rencanamu. Dengarkan baik-baik, seseorang akan membawakanmu obat. Sebaiknya kamu meminumnya. Huo Qingzhou, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Bagus sekali, Qingwan. Kamu yang sebenarnya mengandung calon penerus keluarga Huo. Beraninya kau bicara seperti itu. Gadis yang baik mana mau menggoda pria yang sudah menikah? Shen Qingwan itu tidak tahu malu. Di usiamu sekarang masih bicara omong kosong. Aku dan Ayo sudah tahu dia bermasalah sejak dulu. Mau pakai alasan hamil untuk masuk ke keluarga kita. Jangan harap. Ibu, Meng Xiaobao itu penipu yang pura-pura hamil. Dia yang harus diusir. Tak usah repot-repot mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Xiaobao, kaulah cucu menantu kami yang sejati. Kamu tetap di sini. Aku bisa jelaskan. Simpan saja penjelasanmu. Apakah kebenaran masih penting sekarang? Kejar dia, cepat. Kak, boleh nebeng? Tentu saja boleh. Coba saja lihat apa yang terjadi. Baby Bao. Kamu berani pergi? Baby Bao membuat pilihannya sendiri. Tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Om, kita pergi sekarang. Wah, dia ganteng banget. Dia cukup tampan. Bagaimana mungkin seseorang seganteng ini? Ibu Huo suamimu ada di sini. Mau kemana? Dia memanggilnya apa, Ibu Huo? Apa aku tidak salah dengar? Bapak Huo adalah sugar daddy-nya Meng. Aku bukan istrimu. Kita akan segera bercerai. Sampai perceraian selesai, kamu tetap Ibu Huo. Orang lain tidak punya kesempatan. Bukan urusanmu. Semua mundur. Pertunjukan selesai. Lepaskan aku. Aku ada urusan penting. Masalah magang itu?
Aku sudah menandatangani dengan universitasmu. Kamu akan magang di Huo Corp? Atau lupakan kelulusan? Apa kau masih punya akal sehat? Aku cuma ingin menjauh darimu. Saat harus tetap di sisiku, aku takkan mundur meski kau menangis. Paman, tak bisakah kau menghargai Xiaobao? Dia manusia sungguhan yang punya perasaan, bukan boneka. Kau berani menguliahi aku soal rasa hormat? Sambil mengingini bibimu sendiri, hormat apa lagi yang perlu dibahas? Cukup, aku akan ikut denganmu. Xiaobao, kalau kau tak mau ini, katakan saja. Aku akan membantumu dengan segala cara, bahkan jika harus melawan pamanku. Huo Jingshou. Senior Jiang, terima kasih. Kita tidak bisa bersama. Kenapa kau bawa aku ke sini? Aku tahu kau tak mau pacaran sekarang, jadi mari kita bahas pekerjaan. Magangmu adalah sebagai asistenku. Aku membawamu lebih awal untuk melihat-lihat lingkungan kerja. Ada keberatan? Xiaobao, selamat datang magang di perusahaan. Kalau ada yang kurang jelas, tanya langsung padaku. Jadi ini rencanamu? Kembali bekerja. Aku sudah siapkan meja di seberang mejaku khusus untukmu. Mulai sekarang kamu kerja di sini. Semua sumber daya yang kamu butuhkan akan disediakan. Ini salah satu keuntungan jadi istri Pak Huo. Berarti aku harus duduk berhadapan denganmu setiap hari? Aku tidak suka pengaturan ini. Kalau begitu, pengaturan seperti apa yang kamu mau? Maaf, aku bisa suruh orang menata ulang. Kamu tetap tidak akan paham meski aku jelaskan. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu untuk saling membiasakan diri. Aku akan perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan keinginanmu. Ambil ini, kantor ini bisa kamu akses kapan saja. Baik Pak Kuo, kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Saya akan lapor tepat waktu besok. Bagus, aku ajak kamu makan malam dulu. Turun dulu dan tunggu aku di bawah. Aku akan ambil mobil. Burung gereja tetaplah burung gereja. Tak pernah ditakdirkan jadi Phoenix Meng Xiaobao, ibumu sakit, ayahmu penjudi. Kau pikir menikah ke keluarga Huo akan mengabulkan mimpimu? Apakah takdir bisa diubah? Aku tidak tahu, tapi yang kulihat kau sudah mulai goyah. Kau. Masih mau menjebak orang? Cukup satu doronganku. Anakmu benar-benar akan hilang. Bos tidak hanya tak akan menyalahkanku, dia malah akan memujiku. Kau kejam sekali. Meng Xiaobao, jangan senang dulu. Aku akan selalu punya cara untuk mengatasimu. Dasar kau, sudah kuduga kau ada di sini. Wah, lihat ini. Dari ujung kepala sampai kaki, pakai merek desainer uang memang berkuasa. Apa maksudmu? Kamu lagi ngapain? Aku melayanimu setiap hari, ayah yang tak berguna. Kamu harus memberiku semacam kompensasi atas kerepotanku. Kasih aku 5 juta, aku akan pergi begitu dapat uangnya. Bukan cuma aku yang sakit, kamu juga sakit. Kamu? Dasar anak kurang ajar. Beraninya kau menghinaku? Dengar ya, kamu kasih uangnya hari ini enggak? Kalau enggak, sumpah aku bakal membuat hidupmu sengsara. Keributan apa ini di siang bolong? Pergi sana, ini bukan urusanmu. Lepasin dia! Jangan mendekat, pergi dari sini. Minggir dari jalanku, minggir. Lepaskan aku. Ayah. Xiaobao, ayah akhirnya bisa melindungimu. Cepat panggil ambulans. Ayah, jangan tidur. Aku janji, aku akan memberikan sumsum tulangku, ayah. Xiaobao. Cepat panggil ambulans. Ayah. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya?
Kamu membawanya ke sini tepat waktu. Operasinya berjalan lancar. Keadaannya tidak kritis. Tapi dia sudah mengidap leukemia. Dia butuh transplantasi sumsum tulang. Kamu harus periksa kecocokan. Syukur alhamdulillah. Pergi cuci muka di toilet depan. Kamu penuh darah. Nanti kamu bikin takut semua orang di rumah. Oke, terima kasih dokter. Kenapa kamu datang terlambat? Tadi kamu di mana? Dengarkan aku. Anak yang aku kandung sekarang ini tidak ada hubungannya denganmu. Anak itu adalah anakku. Kamu tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Jadi, bayi Shen Qingwan bukan milik orang tua itu. Pergi dari sini, anakku. Dia akan memakai nama apapun yang kupilih. Kembalilah ke tempat asalmu. Berhenti. Laki-laki macam apa kau ini? Memukul wanita dan anakmu sendiri? Dengar ya, kalau kau bergerak lagi, aku akan bawa kau ke kantor polisi. Meng Xiaobao, apa yang kau lakukan di sini? Shen Qingwan, jangan takut. Selama aku di sini, aku tak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Kau bocah nakal, aku akan bunuh kau. Shen Qingwan, apa yang kau tunggu? Panggil polisi. Anggap dirimu beruntung hari ini. Bagian yang terluka, jangan sampai basah. Dan ingat pakai krim luka. Wajah yang cantik. Sayang sekali kalau sampai berbekas. Meng Xiaobao, kenapa kau membantuku? Aku sudah sangat jahat padamu. Dan aku bahkan mencoba merebut Huo Qingzhou. Kau seharusnya membenciku. Sesama perempuan saling membantu. Tapi selain jadi saingan, kau masih hamil. Aku tak bisa diam lihat kau disakiti. Kau tahu, bayi ini bukan anak Huo Qingzhou. Kau bisa beritahu dia yang sebenarnya. Kalau karena ini bisa merenggangkan hubunganku dengannya, berarti hubungan kami tidak istimewa. Ngomong-ngomong, menurutmu cinta yang dibangun dari kebohongan akan bertahan lama? Oke, aku masih perlu cari donor sumsum tulang untuk ayah. Kalau gitu aku pergi dulu. Ada apa kau menangis? Aku benci. Jangan menangis. Bapak Huo, agenda hari ini adalah rapat dewan jam 3 sore. Huo Qingzhou, kamu punya 20 menit. Jika kamu tidak bisa menemukan saya, Xianhua akan mengeksekusinya. Saya akan mengeksekusinya. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan pada Xiaobao? Sakit sekali. Shen Qingwan. Hey. Bapak Huo, kami telah menggerahkan seluruh tenaga kerja di area ini. Kami akan mencari jejak Ibu Huo dengan teliti. Gunakan segala cara yang diperlukan. Temukan Xiaobao dengan segala cara. Cari di seluruh kota jika diperlukan. Jangan lewatkan satu pun. Dimengerti. Berkelompok dan cari. Bapak Huo. Paman, kalau ada apa-apa dengan Xiaobao, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bapak Huo, kami sudah menemukan Ibu Huo ada di sini. Kain! Apa aku terlihat cantik seperti ini? Sudah kubilang itu ide yang bodoh. Dengan begini kita akan tahu apakah Huo Qingzhou benar-benar peduli padamu. Dan apakah dia layak untuk dipercayakan hidupmu. Kalian berdua bekerja sama. Untuk menipuku? Asyik tidak permainan penculikan ini? Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tunggu, tidak akan ada kesempatan berikutnya.
Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang mungkin kulakukan. Sudah kuperingatkan, tanpa izinku, kamu tidak boleh meninggalkan dunianku dengan cara apapun. Qingzhou, kamu sangat baik padaku. Meng Xiaobao, aku mengembalikan Huo Qingzhou padamu. Masih nonton? Kita berdua tidak punya kesempatan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Qingzhou, aku mencintaimu.